Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeremia Ginting, selaku sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Pemi Francisca. Perkenalkan, nama saya Rindisha Putri. Nama saya Angelika Sirait. Perkenalkan, nama saya Farah Witri Azhara. Baik, kami akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh Pemi Francisca, Rindisha Putri, Angelika Sirait, Fahri Roji, dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Farah Azhara. Baik, saya persilakan untuk Pemi Francisca, bisa dimulai. Baik, sebelumnya terima kasih. Saya akan membacakan slide pertama, yaitu masyarakat atau negara dipengaruhi oleh kegiatan lain asumsi. Yang pertama ada masyarakat. Pandangan Durkheim dan Peter Berhardt tahun 2002 halaman 105 tentang konsep masyarakat menyebutkan bahwa Durkheim berpendapat bahwa masyarakat bukanlah sekedar jumlah total individu, dan bahwa yang dibentuk oleh bersatunya mereka merupakan realitas spesifik yang memiliki karakteristik sendiri. Misalnya, suatu partai politik atau gereja, di samping terdiri dari anggota-anggota individual, juga memiliki struktur, sejarah, pandangan, dunia dan kultur yang terlembaga, yang tidak dapat diterangkan dalam kerangka psikologi individual. Selanjutnya, dengan pandangan Durkheim tentang masyarakat yang dikaitkan dengan 3 konteks, yakni yang pertama ada individu sebagai unit subordinat, yang kedua moralitas sebagai faktor sosial, dan yang ketiga Tuhan sebagai refleksi. Setidaknya kita dapat memahami bahwa individu tidak ada pernah menjadi signifikan untuk analisis terhadap lingkungan sosial. Karena itu, untuk memahami realitas sosial atau kelompok, Durkheim cenderung menempatkan masyarakat sebagai unit analisis sosialnya. Masyarakat dalam perkembangannya akan senantiasa mengalami dinamika dan serba hubungan. Hal ini karena dalam berbagai hubungannya itu, mereka senantiasa dilingkari oleh peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dari sinilah, masyarakat selalu bersentuhan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan negara. Negara. Banyak definisi atau pengertian tentang negara yang dikemukakan oleh para ilmuwan. Di antaranya adalah sebagai berikut. George Jelinek. Negara merupakan organisasi tertinggi dari bangunan hukum satu sisi dan bangunan masyarakat di sisi lain. Di sini, Jelinek mendefinisikan negara dari 2 sudut atau segi, yakni pandangan yuridis dan pandangan sosiologi. Pandangan yuridis digunakan untuk menyelidiki negara sebagai bangunan hukum, sementara pandangan sosiologis digunakan untuk menyelidiki negara sebagai bangunan atau kenyataan masyarakat. Pandangan ini dikenal sebagai teori 2 segi, Jewisten Theory. Harold J. Lasky. Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati, baik oleh individu maupun asosiasi, ditentukan oleh wewenang yang bersifat memaksa atau mengikat. Roger H. Soltau. Negara adalah alat, agensi atau wewenang, authority, yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Menurut Robert M. Meltzfear, negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan suatu pemerintah untuk maksud tertentu diberi kekuasaan memaksa. Menurut Profesor Mr. Soekarno, negara ialah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan atau sovereign. Menurut Dr. W. L. G. Lemaire, negara itu kelihatan sebagai suatu masyarakat manusia yang berteritorial yang diorganisasikan.
Dari beberapa pandangan tentang batasan negara tersebut, dapat dipahami bahwa negara adalah organisasi tertinggi masyarakat yang memiliki teritorial dan kekuasaan untuk mengatur dan memelihara rakyatnya atau masyarakat, di bawah perundang-undangan atau hukum yang jelas dan tegas. Perilaku politik mencakup ruang lingkup perilaku politik. Politik dapat dibagi 3, yaitu yang pertama, perilaku politik lembaga-lembaga dan para pejabat pemerintah yang bertanggung jawab membuat, melaksanakan, dan menegakkan keputusan politik. Yang kedua, perilaku warga negara biasa, berhak mempengaruhi pihak pemerintah dalam melaksanakan fungsinya, karena apa yang dilakukan pihak pemerintah menyangkut kehidupan masyarakat luas. Yang ketiga, tipologi kepribadian pemimpin, yaitu tipe-tipe kepribadian pemimpin otoriter, machiavellis, dan demokrat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik. Perilaku politik. 1. Lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa. 24 Ibid Hal 132 Universitas Sumatera Utara. 2. Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor politik seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan. 3. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. 4. Faktor ini saling mempengaruhi aktor politik dalam kegiatan dan perilaku politiknya, baik langsung maupun tidak langsung. Faktor sosial. 1. Komunikasi politik kompol, yaitu komunikasi yang mempunyai konsekuensi politik baik secara aktual maupun potensial, yang mengatur kegiatan dalam keberadaan suatu konflik. 2. Kesadaran politik, yang menyangkut minat dan pengetahuan seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. 3. Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan. 4. Kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik, yakni masyarakat menguasai kebijakan publik dan memiliki kewenangan untuk mengelola suatu objek kajian tertentu. Negara dan warga negara memiliki hubungan timbal balik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana negara memiliki tanggung jawab terhadap warga negaranya, begitu juga sebaliknya. Untuk memformulasikan menurut Miriam Budiarjo, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada perundang-undangan melalui penguasaan monopolistis terhadap kekuasaan yang sah. Dalam Perundang-undangan Dasar 1945 yang menjadi tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa hubungan antara negara dan warga negaranya memiliki relevansi dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian penjelasan dari hasil tugas kelompok kami yang berjudul Perilaku Karakteristik Sosiologi Politik. Semoga bermanfaat bagi semua orang. Atas perhatiannya. Terima kasih.